Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, yaitu pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang laporan keuangan di dalam akuntansi biaya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep biaya. Biaya itu terbagi tiga, yaitu ada namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Tetapi dalam konsep biaya kemarin kita bahas ada dua hal, yaitu ketika kita membeli suatu barang atau aset, maka harus dihitung juga metode penyusutannya. Menggunakan apa saja metodenya, yaitu ada namanya metode garis lurus dan juga metode tingkat suku bunga. Pada minggu ini atau pada hari ini kita akan mempelajari terkait dengan laporan keuangan dalam akuntansi biaya ya. Di sini tentunya di dalam laporan keuangan akuntansi biaya ada yang disebut dengan siklus akuntansi biaya. Ada beberapa tahap dalam siklus akuntansi biaya. Tentunya di dalam siklus akuntansi biaya itu ada harga bahan baku utama, bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses produksi. Di antaranya yaitu penentuan harga pokok produksi. Dalam siklus akuntansi biaya yang pertama yaitu adalah penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan juga menghitung harga jual produk atau jasa. Di dalam hal menentukan harga pokok produksi ini, tentunya kita harus menghitung segala bentuk biaya, yaitu harga bahan baku utama atau harga material, baik itu harga bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat seluruh produknya, salah satu bahan baku, terus alat-alat pendukung lainnya itu termasuk ke dalam harga bahan baku utama di sana. Termasuk transport, transport itu masuk ke dalam harga bahan baku utama. Yang kedua, yaitu tentunya setelah ada bahan baku harus diproses, harus dibuat produk, maka di situ kita membutuhkan yang namanya tenaga kerja untuk mengerjakannya, untuk memproduksinya. Maka diperlukan atau adanya biaya tenaga kerja langsung. Ada tenaga kerja langsung dan ada juga tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini tentunya adalah karyawan yang sudah diangkat oleh perusahaan melalui kontrak atau melalui perjanjian tertulis oleh perusahaan atau yang sudah ditetapkan sebagai karyawan tetap. Tetapi ada juga karyawan yang tenaga kerja tidak langsung. Karyawan yang diangkat menjadi karyawan tenaga kerja tidak langsung ini biasanya hanya diangkat ketika pesanan-pesanan itu sedang banyak. Tetapi ketika pesanan sedang normal-normal saja, itu mereka tidak dipekerjakan. Jadi sama halnya dengan kalau tenaga kerja langsung ini adalah orang-orang yang memang ketika produksi banyak maupun normal atau sedikit, mereka tetap bekerja dengan seperti biasanya. Tetapi ketika produk banyak, maka dibutuhkanlah tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja tambahan di sana. Biaya overhead sendiri, ini biaya-biaya yang hal-hal yang mendukung, hal-hal yang dibutuhkan pada saat proses produksi. Misalnya ketika kita ingin membuat suatu pakaian, maka di sana kita butuh namanya benang, butuh namanya jarum, dan juga butuh yang lainnya, butuh kancing dan yang lainnya. Nah, itu adalah masuk ke dalam biaya overhead. Setelah tiga bahan ini dikumpulkan dan diproduksi, lalu biayanya sudah dihitung, maka dia masuk ke dalam harga jual, harga pokok produksi terlebih dahulu. Harga pokok produksi dulu. Baru setelah ada biaya harga pokok produksi atau biaya pokok produksi, maka selanjutnya kita akan menghitung yang namanya harga jual produk. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa harga menjual produk, harga jual produk itu adalah harga produk pokok produksi ditambah dengan jumlah keuntungan yang diinginkan atau yang diharapkan oleh perusahaan.
Di dalam siklus akuntansi biaya, tentunya ada yang berkaitan dengan persediaan. Tentunya di sini dikelompokkan menjadi tiga hal. Yang pertama ada namanya persediaan bahan baku, yang kedua ada namanya persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, yang ketiga ada namanya persediaan barang jadi. Artinya, ketika kita membuat satu produk, ada namanya di situ persediaan-persediaan. Jadi kalau bahan baku namanya persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini artinya adalah bahan baku yang belum terpakai. Itu disebut dengan persediaan bahan baku. Sedangkan persediaan barang dalam proses artinya barang-barang yang sudah dibuat setengah jadi tetapi belum diproses untuk menjadi atau belum disalurkan kepada departemen yang memproses produk itu sampai dengan eh, produk jadi di sana. Jadi ini persediaannya. Tetapi kalau persediaan barang jadi artinya barangnya sudah jadi, sudah ada, tetapi belum terjual. Jadi berbeda di sini. Kalau ini persediaan bahan baku, tentunya dia akan berkaitan dengan bahan baku yang belum terjual, bahan baku yang belum terpakai, persediaan barang dalam proses ini artinya barang setengah jadi yang belum masuk proses selanjutnya, dan yang ketiga persediaan barang jadi artinya di sini barang sudah jadi tetapi belum terjual. Itu. Tentunya di dalam ketiga persediaan ini, dalam akuntansi biaya masuk dalam perhitungannya, dalam catatan. Persediaan, ada di sana nanti ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi. Berapa biayanya atau berapa besaran uang yang belum diproses di sana. Misal, persediaan bahan bakunya masih berapa piece lagi atau misalkan berapa ribu piece lagi, maka di sana akan dikalkulasikan jumlah uangnya. Sama seperti persediaan barang dalam proses. Jadi biaya bahan bakunya sampai ditambah dengan biaya tenaga kerja dan biaya lainnya dihitung sudah berapa biaya yang terpakai dan dihitung barang yang sudah atau yang belum diproses. Itu dihitung ke dalam persediaan. Kalau persediaan barang jadi, tentunya biayanya nanti dihitung pada saat produk itu yang belum terjual saja. Gitu. Kalau yang sudah terjual ya tidak boleh kita hitung ke dalam persediaan. Karena apa? Sudah tidak ada barangnya. Jadi kalau yang sudah terjual ya tidak masuk dalam persediaan ini. Di dalam siklus akuntansi biaya tentunya ada elemen-elemen biaya dari proses produksi. Yang pertama ada namanya tadi ya, namanya untuk persediaan baku tentunya ada namanya materialnya, materialnya di situ atau bahan bakunya. Yang kedua ada namanya gaji atau upah pekerjanya. Yang ketiga biaya overheadnya. Yang keempat barang dalam prosesnya. Dan yang kelima adalah barang jadi. Jadi setelah dikumpulkan dan dibuat sampai dengan barang jadi, ini tentunya ada elemen-elemen biaya dari proses produksi. Tadi Bapak sudah sampaikan, ketika bahan baku atau bahan produk setengah jadinya, persediaan barang dalam proses, itu berarti sudah ada bahan baku yang digunakan. Yang dihitung bagaimana? Yang dihitung adalah persediaan bahan bakunya atau bahan baku yang digunakan, terus ditambah dengan gaji atau upah, lalu ditambah dengan biaya overhead dan barang dalam prosesnya. Jadi tiga hal ini ditambahkan baru masuk ke dalam biaya barang dalam proses di sana. Gitu. Kalau barang jadi ya sama, semua biaya proses ini sampai dengan harga pokok produksi itu masuk ke dalam persediaan barang jadi. Jadi ketika belum terjual dia sampai dengan harga produksi ya masuknya ke dalam persediaan barang jadi. Sebelumnya, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu di dalam laporan keuangan dasar-dasarnya. Tadi sudah kita simpulkan bahwa siklus akuntansi biaya, apa saja yang dihitung, apa saja yang harus dimajadikan. Ya, tadi ada tiga hal. Ada persediaan bahan baku atau persediaan bahan bakunya, materialnya. Yang kedua ada namanya
persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, yang ketiga ada persediaan barang jadi. Di dalam laporan keuangan, mungkin kita sudah mempelajari pada semester sebelumnya, yaitu pada laporan keuangan, pada manajemen keuangan. Tetapi kita harus mengenal dasar-dasarnya terlebih dahulu di sini. Dasar-dasar dari laporan keuangan ini yaitu ketika aktiva lancar, kita harus mengenal dulu aktiva itu apa saja. Aktiva itu adalah aset. Aset. Kalau aktiva itu disebut juga dengan aset, maka disebut juga dengan aktiva. Di dalam aset tersebut ada namanya aktiva lancar dan juga ada aktiva tetap. Ketika dua hal ini ditambahkan, maka sama dengan total aktiva. Sedangkan untuk modal atau disebut dengan pasiva, itu modal sendiri ditambah dengan hutang atau ditambah dengan pinjaman-pinjaman. Ini disebut dengan total modal atau total pasiva. Di dalam kita mendirikan perusahaan tentunya hal yang paling pokok itu adalah modal terlebih dahulu. Ada ditambah dengan modal sendirinya berapa, dan juga hutangnya berapa. Itu jatuhnya total modal. Setelah adanya modal ini baru kita limpahkan ke dalam aktiva. Baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Aktiva lancar ini artinya adalah sejumlah uang yang dapat menghasilkan keuntungan, sejumlah aset yang dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi kalau aktiva tetap itu tidak menghasilkan keuntungan, dia dapat berupa aset tetap saja, seperti tanah, bangunan, peralatan yang lainnya, itu masuk ke dalam aktiva tetap di situ. Total pasifa sendiri tadi ya ada namanya kewajiban jangka panjang, kewajiban namanya ada jangka pendek, itu nama total hutang, ditambah dengan modal sendiri, maka eh, itu disebut dengan total pasifa. Kalau ini adalah total hutang namanya. Ini ada kesalahan Bapak nulisnya, bukan total pasifa, tetapi total hutang. Selanjutnya, aktiva lancar itu juga disebut dengan modal. Aktiva lancar dikurang dengan pasifa lancar disebut juga dengan modal kerja. Artinya apa? Aset yang ditanamkan atau sejumlah uang yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan itu harus dikurangi hutangnya terlebih dahulu kalau kita ingin menghitung modal kerja. Ketika aktiva lancarnya sudah dikurangi dengan pasifa lancar atau utang lancar, maka disebut dengan modal kerja di sana. Ini adalah dasar-dasar dari laporan keuangan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam laporan keuangan mungkin kita sudah pernah disampaikan oleh dosen manajemen keuangan sebelumnya bahwa ada namanya rasio keuangan. Rasio keuangan di sini ini adalah berupa alat analisis. Rasio keuangan itu adalah alat analisis perusahaan untuk apa? Untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan pada laporan keuangan yang dibuat atau berdasarkan pada laporan keuangan pada setiap pos laporan keuangan tersebut. Di sini kita sering mengenal biasanya sering digunakan itu adalah 4 rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio lever atau hutang, dan rasio profitabilitas. Sedangkan rasio pasar ini itu adalah untuk mengukur bagaimana harga saham di pasaran. Itu. Bagaimana kinerja keuangan di pasaran. Kinerja saham perusahaan di pasaran ini untuk rasio pasar. Kalau rasio likuiditas, likuiditas itu artinya adalah rasio untuk mengukur bagaimana kemampuan suatu usaha, bagaimana kemampuan modal yang dimiliki perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Artinya apa? Hutang jangka pendek di sini itu artinya
hutang yang di bawah 1 tahun. Hutang sendiri terbagi dua, yaitu hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Atau disebut dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban jangka pendek itu masuk ke dalam hutang yang berada di bawah 1 tahun. Tetapi kalau hutang atau kewajiban jangka panjang itu berada di atas 1 tahun. Jadi di sini rasio likuiditas ini artinya adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini artinya adalah rasio dari penggunaan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan dari seluruh aset yang ada. Ini namanya rasio aktivitas. Selanjutnya, rasio leverage atau rasio hutang. Rasio hutang di sini tentunya mengenai bagaimana besaran hutang di dalam modal perusahaan. Apakah hutang di dalam perusahaan itu lebih besar daripada modal sendiri, ataukah modal sendiri lebih besar daripada hutang? Kalau untuk rasio leverage ini sebaiknya hutang itu berada di bawah modal sendiri dan juga jangan sampai melewati 50%. Kalau melewati 50% artinya apa? Artinya perusahaan lebih banyak hutang daripada modal sendiri. Berbahaya tidak? Tentunya sangat berbahaya. Kenapa? Ketika kita gagal bayar, maka perusahaan kita bisa dilikuidasi namanya. Gitu. Jadi usahakan kalau di dalam perusahaan itu leverage-nya tidak boleh lebih dari 50%. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit dia lebih menjaga di bawah 30% biasanya. Selanjutnya itu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah rasio keuntungan. Rasio keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Ada namanya ROA, ROE, ROI, dan ada namanya NIM, Net Interest Margin, atau dan yang lainnya. Yang kelima, ini ada namanya rasio pasar. Rasio pasar ini tentunya kita harus, tadi Bapak sampaikan bahwa rasio pasar itu akan membahas terkait bagaimana kinerja saham suatu perusahaan bekerja secara maksimal di dalam pasar. Berarti di sini adalah pasar, biasanya kalau ingin melihatnya itu adalah bursa efek ya. Bagaimana rasio pasarnya, apakah keuangannya turun atau bagaimana? Apakah harga sahamnya naik atau turun, itu dapat kita perhatikan di dalam rasio pasar ini. Oke, kita lanjut. Tadi di dalam akuntansi biaya tentunya itu atau dalam rasio keuangan atau laporan keuangan ya selalu dilihat itu adalah bagaimana modal kerjanya beraktivitas. Bagaimana modal kerja yang dapat menghasilkan suatu keuntungan. Di sini tentunya di dalam modal kerja atau rasio aktivitas itu ada dua hal yang dibahas di sana. Ada namanya efektivitas modal kerja dan juga ada namanya efisiensi modal kerja. Di dalam efektivitas modal kerja, ini pengertiannya sendiri, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola modal kerjanya dengan benar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas modal kerja dapat diketahui dengan seberapa banyak perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaannya. Ini. Jadi, di dalam efektivitas modal kerja itu ada tiga hal yang dilihat, yaitu bagaimana perputaran kasnya, perputaran piutangnya, dan perputaran persediaannya. Untuk melihat perputaran kasnya di sini, berarti kita harus membandingkan antara penjualan dengan rata-rata kas. Sedangkan perputaran piutang yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Dan juga perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi juga dengan rata-rata persediaan. Artinya apa? Kita selalu bandingkan bagaimana kasnya berputar, berapa banyak perputarannya, dan berapa besar perputaran dari kas tersebut. Lalu kalau untuk piutang,
bagaimana penjualan kreditnya, bagaimana perputaran piutangnya, apakah besar atau kecil. Kalau perputaran piutang diusahakan kecil ya, diusahakan kecil jangan besar. Kalau perputaran kas diusahakan besar. Kenapa? Karena semakin banyak perputaran kasnya, maka itu menandakan keuntungan perusahaan. Tetapi kalau misalnya semakin kecil perputaran kasnya, ya berarti menandakan perusahaan kurang efektif di situ. Kalau perputaran piutang, piutang tadi kenapa harus kecil? Karena kalau semakin banyak piutang di luar, artinya semakin banyak uang kita yang belum tertagih. Artinya adalah penjualan yang belum tertagih atau penjualan yang uangnya belum kita dapatkan atau belum kita terima, tetapi sudah dimasuk ke dalam penjualan. Yang ketiga itu perputaran persediaannya. Kalau perputaran persediaannya juga harusnya semakin kecil semakin bagus. Kenapa? Semakin kecil persediaan yang ada di gudang, maka akan menandakan perusahaan itu efektif di sana. Kalau semakin besar perputarannya tadi ya, semakin tadi eh, kalau perputaran persediaannya semakin besar, ini ya, mohon maaf tadi Bapak salah, perputaran persediaannya semakin besar, maka menandakan persediaan barang di gudang semakin sedikit. Tetapi kalau semakin sedikit perputaran persediaannya, maka menandakan barang yang ada di gudang itu banyak. Oke, yang kedua, tadi ada namanya efektivitas modal kerja, yang kedua ada namanya efisiensi. Di dalam efisiensi ini tentunya pengertiannya sendiri adalah pemanfaatan modal kerja dalam aktivitas operasional perusahaan secara optimal. Efisiensi modal kerja dapat diketahui dengan seberapa banyak modal kerja dapat berputar. Di sini artinya semakin banyak perputaran modal kerja, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Untuk menghitungnya sendiri, perputaran modal kerja ini dilakukan dengan penjualan dibagi atau dibandingkan dengan modal kerja. Artinya, semakin besar tadi ya, semakin besar modal kerja berputar, maka akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Ini untuk profitabilitas sendiri, tadi disampaikan bahwa untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan, di sini ada 8, yang ditampilkan di sini hanya ada 6. Eh, ada yang lainnya ya, yang bisa dihitung lagi. Di sini misalnya seperti gross profit margin, artinya apa? Gross profit margin ini adalah keuntungan kotor, di mana rumusnya sendiri penjualan atau pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Itu namanya sudah gross profit margin. Atau untuk singkatannya ini biasanya gross profit margin ini dilambangkan dengan GPM di sini. Yang kedua adalah net profit margin. Net profit margin biasanya ini eh, dilihat dari laba setelah pajak atau disebut juga dengan EAT, earning after tax, dikali dengan 100% dibagi dengan pendapatan di sini. Pendapatan ini artinya penjualan gitu. Dan dilambangkan juga kalau ada profit margin ini selalu dilambangkan dengan NPM. Yang ketiga, return on equity. On equity ini adalah seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan laba untuk dijadikan sebagai dividen perusahaan. Ini ROE. ROE ini seberapa besar keuntungan yang didapatkan untuk dijadikan dividen bagi para pemegang saham di situ. Untuk rumusnya sendiri yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total modal dikali 100% sini. Untuk ROA secara rumus hampir sama dengan ROE tetapi berbeda pengertiannya. ROA itu artinya seberapa banyak keuntungan yang didapatkan untuk dapat dijadikan sebagai aset perusahaan atau untuk menambah aset perusahaan. Itu namanya ROA. Kalau ROE tadi
yang dapat dijadikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Tetapi kalau ROA adalah keuntungannya yang dapat dijadikan sebagai aset untuk penambahan aset perusahaan di sini. Ini rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aset kali 100%. Yang selanjutnya adalah operating profit margin atau disebut dengan OPM. Kalau ini operating profit margin ini artinya laba operasi. Sering disebut juga dengan laba operasi. Jadi di situ dihitungnya adalah laba sebelum pajak dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100%. Atau disingkat dengan OPM di sini. Operating profit margin atau laba operasi. Yang selanjutnya ada namanya return on investment. Jadi ada nanti kalau yang ingin mengambil skripsinya atau karya akhirnya nanti karya tulisnya tentang keuangan, maka akan berhadapan selalu dengan ROA, ROE, ROI. Ini akan berhadapan seperti ini terus. Berbeda, tiga hal ini hampir sama, secara rumus sama, tetapi secara eh, pemanfaatan itu berbeda. Misalkan ROE, ROE tadi untuk keuntungan perusahaan yang digunakan untuk eh, dividen perusahaan ini akan dibagikan kepada para pemegang saham. Kalau ROA itu artinya keuntungan yang didapat itu berapa besar keuntungan yang dapat dijadikan sebagai aset atau untuk penambahan aset. Kalau ROI ini adalah keuntungan yang didapat, seberapa besar keuntungan yang didapat yang eh, bisa atau yang dapat dijadikan sebagai investasi. Ini adalah ROI. Di sini ada namanya laba bersih, rumusnya sendiri dibagi dengan total aset dikali dengan 100% di sini. Jadi inilah profitabilitas dari eh, rasio profitabilitas atau rumus-rumusnya sendiri. Bagian-bagian dari rasio profitabilitas. Oke, terima kasih untuk materinya sudah Bapak sampaikan semua. Silakan pelajari lebih lanjut. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.